Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Andika Pratama dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 Kampus STAI Al-Muhajirin Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tentang manajemen RKJM, RKAT, dan RKAS. Simak baik-baik ya teman-teman, tonton sampai selesai. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan menjelaskan bahwa rencana kerja sekolah atau RKS terdiri atas rencana kerja jangka menengah atau RKJM, menggambarkan tujuan yang akan dicapai sekolah dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan, dan rencana kerja tahunan atau RKT merupakan kegiatan sekolah selama 1 tahun yang tidak lepas dari RKJM. Penganggaran RKT dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Oke, yang pertama yaitu mengenai tentang apa itu RKJM. RKJM adalah rencana kerja jangka menengah sekolah, merupakan sebuah proses perencanaan atau segala hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun. Dan RKJM juga merupakan perencanaan sekolah untuk 4 tahun yang setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKAS. Dengan mengkaji RKJM, saudara dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan RKJM yang telah dibuat sehingga saudara bisa menjadikannya lebih baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu RKAT atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, yang merupakan penjabaran dari kegiatan sekolah yang bersifat strategis dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. Dan RKAT juga meliputi semua perencanaan pemasukan dana, baik dari perseorangan, dana hibah, dana sponsor, dan dana unit usaha, serta semua pengeluaran dana untuk kegiatan operasional dan kegiatan yang strategis. Dan selanjutnya yaitu ARKAS, aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah, yang merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah nasional. Selanjutnya yaitu manajemen RKJM, RKAT, dan ARKAS. Manajemen RKJM, RKAT, dan ARKAS di lingkungan sekolah adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk merumuskan rencana strategis dan langkah-langkah jangka pendek, tahunan, serta menengah. Karena dalam proses ini dapat membantu sekolah untuk memiliki visi yang jelas, mengidentifikasi dan merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Kemudian yaitu ada fungsi dan manfaat dari ARKAS. Yang pertama yaitu mengukur pembelanjaan dana BOSP di sekolah terkait 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Kemudian yang kedua yaitu untuk mempermudah sekolah dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOSP. Kemudian yang ketiga untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk memfasilitasi sekolah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan sekolah dari manual ke bentuk digital. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai ARKAS. Sebelum mengunduh, memasang, dan menggunakan ARKAS, pastikan perangkat yang digunakan sudah memenuhi syarat penggunaan sebagai berikut. Pertama yaitu jenis prosesor yang mendukung sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua sistem operasi Windows 10 atau yang lebih baru. Kemudian memorinya atau RAM,
minimal 2 GB atau lebih tinggi, kemudian ruang hard drive-nya 1 GB, kemudian resolusi layarnya 1366 x 768 atau lebih tinggi. Kemudian persyaratan tambahan, koneksi internet dan penggunaan zona waktu pada perangkat yang digunakan sesuai dengan jam lokal. Kemudian selanjutnya itu ada alur penggunaan dari Arkas-nya. Yang pertama yaitu penganggaran. Penganggaran dilakukan 1 kali untuk 1 tahun anggaran. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, pada tahap ini satuan pendidikan harus membuat perencanaan kegiatan detail sampai ke nominal kegiatan atau termasuk pajak, biaya administrasi dan ongkos kirim. Kemudian terakhir, itu kertas kerja yang sudah disahkan disebut RKAS. Kemudian dari penatausahaannya. Yang pertama, pada tahapan ini satuan pendidikan dapat mencatatkan realisasi pembelanjaan dan pengadaan barang atau jasa secara kronologis sesuai dengan yang telah diinput pada tahap penganggaran. Kemudian yang kedua, penatausahaan dilakukan setiap bulan secara berurutan. Kemudian yang ketiga, jika pembelanjaan tidak terjadi pada bulan yang sudah direncanakan, maka kegiatan tersebut dapat direalisasikan ke bulan-bulan berikutnya, namun tidak bisa dimajukan ke bulan sebelumnya kecuali Satdik melakukan revisi RKS, pergeseran dan perubahan. Dan terakhir, jika harga barang yang dianggarkan lebih rendah dari realisasi, maka selisihnya perlu untuk dianggarkan ulang. Selanjutnya yaitu cara mengunduh dan install Arkas. Sebelum mengunduh dan melakukan instalasi Arkas 4, pastikan Anda telah mengetahui arsitektur sistem operasi Windows 32 bit atau 64 bit yang Anda gunakan pada perangkat komputer Anda. Temukan informasi mengenai arsitektur sistem operasi perangkat Anda dengan cara berikut ini. Yang pertama yaitu klik logo Windows yang ada pada perangkat Anda atau tekan tombol Windows pada keyboard. Kemudian kedua, pilih pengaturan atau setting. Yang ketiga, pilih sistem. Keempat, pilih tentang atau about. Kelima, lihat versi arsitektur sistem operasi perangkat Anda apakah 32 bit atau 64 bit pada bagian device specification dan cek system type. Kemudian yang terakhir, lihat versi Windows yang terinstall pada perangkat Anda pada bagian Windows specification. Kemudian, setelah melakukan pengecekan arsitektur sistem operasi komputer, Anda dapat mengunduh dan install aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau Arkas yang sesuai dengan perangkat komputer Anda. Silakan mengunduh Arkas 4 dengan langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan perangkat komputer Anda tersambung dengan koneksi internet. Yang kedua, unduh installer Arkas 4 dengan cara mengunjungi situs Arkas, yaitu arkas.kemendikbud.go.id dan akses menu unduhan. Kemudian yang ketiga, klik unduh Arkas 4, dan yang keempat, unduh installer Arkas 4 yang sesuai dengan arsitektur sistem operasi Windows 32 bit atau 64 bit pada perangkat komputer Anda. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya untuk penyampaian materi tentang manajemen RKJM, RKAT dan Arkas ini. Saya Surya Andika Pratama mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.